Totaliter dan otoriter adalah bentuk pemerintahan yang menuntut penyerahan warga suatu negara kepada otoritas pusat yang kuat. Berbeda dengan demokrasi, totaliter dan otoriter sama-sama membatasi kebebasan politik warga negara yang bertujuan untuk melakukan kontrol atas proses ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Sesuai dengan namanya, rezim totaliter bercirikan kekuasaan negara yang tidak terbatas. Pemerintahan totaliter menerapkan kendali penuh atas kehidupan publik dan pribadi warga negaranya. Pemerintah menerapkan kontrol tersebut melalui mekanisme seperti penindasan terhadap oposisi politik, pelarangan kelompok agama, pembatasan pers, dan penegakan hukum bersenjata oleh militer. Meskipun para sejarawan dan filsuf politik sering berbeda pendapat mengenai pemerintahan mana yang dapat diklasifikasikan sebagai negara totaliter, beberapa contoh negara totaliter yang paling diterima secara umum adalah Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, Italia di bawah Mussolini, Republik Rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao Zedong, dan Korea Utara di bawah kepemimpinan dinasti Kim. Kamus Oxford menelusuri penggunaan pertama istilah otoriter pada tahun 1850-an. Otoritarianisme digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang meski tidak demokratis, tidak memiliki tingkat represi dan kontrol yang sama dalam rezim totaliter. Dalam sebuah esai yang diterbitkan pada tahun 1964, ilmuwan politik Juan Linz menawarkan definisi bahwa sistem otoriter tetap memegang kendali atas proses politik, termasuk membatasi atau melarang hak untuk membentuk partai politik lawan yang mungkin bersaing memperebutkan kekuasaan dengan kelompok penguasa. Karena terbatasnya kebebasan politik yang diperbolehkan bagi warga negara, pemerintahan atau pemimpin otoriter biasanya tidak tunduk pada batasan konstitusi, pemilihan umum, ataupun batasan lainnya. Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik putusan usia Capres-Cawapres. Akibatnya, pemimpin otoriter bisa menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang tanpa akuntabilitas yang dibangun dalam sistem politik demokratis. Rezim otoriter jumlahnya lebih banyak, baik secara historis maupun saat ini. Menurut Indeks Demokrasi 2023 dari Economist Intelligence Unit, total 59 negara diklasifikasikan memiliki pemerintahan otoriter, yang berarti hampir 40% populasi dunia hidup di bawah pemerintahan otoriter. Seperti totalitarianisme, otoritarianisme mengharuskan warga negara untuk tunduk pada otoritas negara, baik pada satu diktator ataupun oligark. Namun, rezim otoriter biasanya memberikan warga negara kebebasan individu atau korporasi pada tingkat tertentu yang tidak dimiliki rezim totaliter. Sederhananya gini,